Mbak record ya, Dek, karena nanti bakalan Mbak taruh di YouTube buat teman-teman lain yang nggak bisa lihat. Jadi, seperti yang Mbak sampaikan tadi, kita bakalan bahasin IPA ya. Terus habis itu, ini soal limanya, ini dia. Jadi ini adalah soal MKKS. Kemarin ada sempat yang nanya ke Mbak, Mbak, MKKS itu apa? MKKS itu provinsi ya, Dek ya. Mbak jelasin dulu deh, PPAD itu kayak gimana? ASPD itu kayak gimana? Saya plain. Jadi ASPD itu tuh diadakan sama sama Provinsi Jogja ya. Ini bekasnya anak SD tadi. Bentar tak hapus sih. Sebentar. Jadi kalau misalnya ASPD itu dilaksanakannya, tak taruh sini baik. ASPD itu dilaksanakan sama pemerintah provinsi. ASPD itu dilaksanakan sama pemerintah provinsi. Nah, kan teman-teman ini kan tinggalnya di Provinsi Jogja, Provinsi DIY. Nah, Provinsi DIY ini kan ada banyak ya, ada kota, ada Bantul, ada Sleman, ada Kulon Progo, ada Gunung Kidul. Nah, untuk menuju ke sini, apa namanya, menuju ke ASPD utama, ini namanya ASPD utama, nanti itu bakalan, setiap kabupaten itu bakalan mengadakan latihan kayak gitu deh. Kalau kota namanya TPM, kalau Bantul juga TPM, kalau Sleman namanya PPAD, kalau Gunung Kidul namanya Triot ya, TO ya. Kalau KP apa namanya? Mbak juga nggak tahu nih KP. Mbak jarang dapat soal dari Kulon Progo. Nah, habis itu nanti ini kan latihan dari tiap kabupaten. Nah, nanti bakalan ada latihan untuk provinsinya. Jadi provinsi juga bakalan ngadain latihan nih, latihan untuk ASPD yang hari H. Nah, namanya itu adalah ini nih, pemantapan buat MKKS ini adalah yang nanti dari DIY-nya. Jadi kalau MKKS itu seperti itu, teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya ada TPM Gunung Kidul, salah, TPM Bantul, nah anak Gunung Kidul itu belum tentu TPM juga. Tapi kalau MKKS ini satu provinsi semuanya sama, kayak gitu. Jadi kenapa kok Mbak hari ini bahasin soal yang seperti ini? Karena kita bakalan di sini kan banyak banget siswanya ya. Sekarang udah berapa yang hari ini ikut ada 13 orang. Kalau di grup udah ada hampir 300 orang. Nanti jadinya biar adil, Mbak kasih soal yang provinsi aja sehingga nanti semuanya bisa mempelajari. For information, kalau yang matematika sudah ada di YouTube. YouTube-nya teman-teman bisa cek di sini ya, youtube.com Bimbel Cahaya, salah Cahaya Bimbel. Nah, di sini tuh nanti videonya juga udah Mbak taruh. Yang ini nih, yang pembahasan matematika ada di sini. Nanti yang hari ini Mbak bahasin bakalan yang pembahasan IPA-nya kayak gitu. Sepertinya mulai minggu depan Mbak bakalan menaruh sebuah apa ya namanya kayak Google Form gitu di mana teman-teman bisa ngirimin Mbak pertanyaan dari soal-soal yang teman-teman masih bingung. Karena ini Mbak udah mulai kehabisan soal, soalnya soal-soal yang Mbak punya kebanyakan udah dibahasin sama kalian. Jadi mungkin ada beberapa soal yang belum Mbak bahas, nanti teman-teman bisa ajukan di pertanyaan yang ada di minggu depan. Tapi mungkin minggu depan nggak les ya, Dek. Ini hari-hari ini kita belajar terus ya, sementara Mbak ada pekerjaan lainnya. Jadi nanti dikabarin kalau jadi les atau enggak, kayak gitu. Nah, ini udah Mbak download yang soal yang tadi, sebentar. Di sini Mbak bakalan mengerjakan yang susah aja. Yang susah aja itu maksudnya kayak gimana ya? Apa mau diurutin ya? Tapi yang susah aja lah, yang urut nanti bakalan Mbak bahasin a- eh, suatu saat. Tapi apa urut aja ya? Sebentar, aku tak mikir. Enaknya urut apa satu-satu ya? Jangan deh, jangan urut. Mending anu aja yang susah-susah aja. Tapi nanti kalau ada waktu bakalan Mbak ulang lagi. Kita mungkin bakalan fokus buat bahasin yang fisika ya, Dek. Mungkin nanti juga nggak menutup kemungkinan bakalan bahasin yang biologi juga. Tapi yang nggak semua soal bakalan kita bahas di 1,5 jam ke depan. Mbak record dulu ya. Sudah di record ya? Sudah. Oke, buat teman-teman yang belum tahu, Bebel Cahaya itu adalah sebuah lembaga
bimbingan belajar ya Dek ya, namanya aja Bimbel Cahaya. Kami menyediakan les privat datang ke rumah. Kalau buat teman-teman yang misalnya mondok atau tinggal di luar kota, juga ada les online. Les online-nya nanti via Zoom seperti ini, tapi bakalan diadakan one by one. Jadi satu orang untuk satu siswa, dan teman-teman bisa tanya-tanya. Untuk harganya nanti bisa tanya Kak Cahaya aja. Oh ya, BTW nama aku tuh Cihu. Mbak Cihu tuh kuliah di UGM, S2, S1-nya dulu juga di UGM. Mbak Cihu adalah pengajar ASPD sejak tahun 2018. Tapi sayangnya, selain mengajar, Mbak juga punya beberapa kesibukan yang lain. Jadi, beberapa kali teman-teman tanya soal ke Mbak, dan enggak Mbak jawab. Bukan karena Mbak nggak mau ya, tapi karena bertabrakan sama yang lain kayak gitu. Jadi, minggu depan, atau di next kesempatan, waktu kita belajar bersama lagi, bakalan Mbak kasih kolom buat teman-teman tanya soal. Tapi karena nanti biasanya yang nanya banyak, tentu saja nanti Mbak bakalan pilih soal yang biasanya paling sering ditanyakan sama siswa kayak gitu ya. Oke, di sini Mbak bakalan ngerjakan dari nomor nomor 4 aja. Ini adalah bab kalor. Kalor itu kelas 7. Jadi kalau misalnya kalor itu teman-teman juga ini Mbak pernah menjelaskan nggak ya? Kalau misalnya pernah, ya wis nggak apa-apa ya. Kalau misalnya nggak pernah, harusnya sih pernah. Tapi Mbak tuh kan sering sekali mengajar, jadinya lupa ini yang di sini apa bukan ya. Pokoknya kalau di color, kok warnanya biru, kelihatan nggak ya kamu dek? Bentar, nggak kelihatan nih. Sebentar, tak stop share dulu. Share screen, ini. Ya, sekarang teman-teman melihat dua layar ya di Zoom-nya Mbak. Di kiri ada soalnya, di kanan ada pembahasannya. Jadi kalor itu adalah sebuah energi. Pasti teman-teman kalau misalnya punya kalor itu nama lainnya adalah panas, energi panas. Kalau teman-teman punya energi panas, itu tuh ada dua kemungkinan ya, Dek, yang akan terjadi, yaitu dia itu bakalan bertambah suhunya atau dia bakalan berubah wujudnya, kayak gitu. Jadi kalau misalnya nih, kamu punya air hangat, air biasa gitu ya, terus kamu godok. Nah, kalau kamu godok ini, dia tuh nanti bakalan, ini ceritanya api gitu ya, dia, aduh ya ampun, ini tuh yang warna oranye ini api gitu. Nah, jadi ini tuh dia tuh kemungkinannya saat kamu memberikan panas ke dalam air ini bakalan suhunya naik, suhunya jadi makin panas. Tapi di batas tertentu, air ini bakalan mendidih, dan setelah mendidih dia bakalan menguap. Menguap itu adalah berubah wujud. Nah, jadi itu yang Mbak maksud tadi. Suhu itu punya dua kemungkinan. Bisa aja suhunya itu bakalan bertambah. Kok suhu sih kalor? Kalor itu punya dua kemungkinan, yaitu dia bisa eh, meningkatkan suhu suatu benda, dia juga bisa merubah wujud suatu benda. Nah, untuk yang bertambahnya suhu, dia itu bisa dicari dari rumus seperti ini. Q sama dengan M dikali C kali delta T. Jadi Mbak jelasin dulu nih. Q itu apa? Q itu adalah kalor. Satuannya itu adalah joule. Ada satuan lain itu yang bentuknya kal. Di sini apa ya? Di sini pakai joule. Joule itu tandanya itu J besar kayak gitu. Atau soal lain itu ngasihnya itu kal gini deh. Ini tuh juga satuan dari kalor tapi bukan satuan internasional. Tapi biasanya juga digunakan. Nah, habis itu ada juga massa. M itu massa. Habis itu ada juga C. C itu adalah kalor jenis. Habis itu ada delta T. Delta T itu adalah perubahan suhu. Nah, coba teman-teman bayangin ya, kalau misalnya kamu itu sedang manasin air yang 3 kilogram sama manasin air yang 6 kilogram. Kira-kira butuh gasnya. Ini kan kita lagi pakai kompor ya. Gasnya itu bakalan lebih banyak digunakan di yang kanan apa di yang kiri? Pasti teman-teman bakalan jawab di yang kanan ya, karena ini lebih berat. Nah, jadi dari sini terbukti nih, Dek, bahwa massa itu tuh berpengaruh terhadap kalor yang dibutuhkan atau energi panas yang dibutuhkan. That's why massa ada di sini, kayak gitu.
Habis itu di sini ada kalor jenis. Jadi setiap benda itu memiliki nilai C yang berbeda-beda, memiliki nilai kalor jenis yang berbeda-beda. Misalnya nih teman-teman itu manasin minyak, mau goreng nasi goreng, mau goreng pisang goreng, sama manasin air, mau bikin kolak pisang. Pasti dia tuh mendidihnya beda ya. Kalau air kok kayaknya lebih cepet ya. Tapi Mbak lupa deh. Tapi yang paling gampang itu waktu kita manasin mentega deh. Nah, waktu manasin mentega tuh kayaknya sebentar aja dia itu udah leleh, udah mendidih ceret kayak gitu. Tapi kalau air itu kok kayak agak lama gitu. Jadi kalau misalnya karena kita memanaskan air dan mentega itu butuh panas yang berbeda karena jenisnya ini berbeda. That's why kalor jenis itu tuh digunakan di perhitungan dalam mencari kalor kayak gitu. Nah, di sini ada delta T. Delta T itu perubahan suhu. Misalnya nih, di sini ada sama-sama air gitu. Air yang di sini, bentar, Mbak atur dulu. Air yang di sini itu bakalan dipanaskan dari suhu 0 sampai 10 derajat Celcius aja. Jadi pengen suhunya itu dinaikin 10 derajat Celcius aja. Ditambah 10 derajat Celcius aja. Sedangkan yang di sebelah kanan, dia tuh mau dipanasin dari suhunya 0 menjadi 80 derajat Celcius. Jadi kenaikannya itu pengen sampai 80 kayak gitu. Kira-kira gas yang dibutuhkan itu bakalan butuh lebih banyak yang mana, Dek? Yang sebelah kiri apa yang sebelah kanan? Pasti kamu juga bakalan ngomong yang sebelah kanan. Karena yang sebelah kanan itu bakalan kita panasin sampai panasnya segini. Sedangkan yang sebelah kiri dipanasinnya kayak nggak usah panas-panas banget kayak gitu. Nah, jadi ini yang dimaksud perubahan suhu, delta T. Delta T itu didapatkan dari suhu air dikurangi suhu awal, kayak gitu. Nah, suhu air itu maksudnya ini nih, dia kan ini 10 derajat. Awalnya 0, berarti dia berubahnya itu ya 10 kayak gitu. Misalnya awalnya itu 20, kemudian jadi 50. Ya berarti berubahnya kan dari 20 ke 50 lah. Naiknya berapa ya? Ya berarti naiknya 30. Dari mana? Dari 50 kurangi 20 kayak gitu. Jadi yang dimaksud delta T itu seperti itu. Yang kita masukkan ke perhitungan yang di sini itu adalah perubahan suhunya. Seperti itu, Dek. Itu untuk kalor untuk pertambahan suhu. Nah, kemudian teman-teman kan pasti pernah ngerebus air ya. Mbak sih dulu pernah ya. Mbak tuh kan beberapa kali memasak ya. Enggak sih, enggak beberapa kali, sering. Dulu tuh Mbak tuh pasti masak waktu di kosan. Suatu hari Mbak tuh kayak, oh yalah, ya wis lah aku tak masak, tak tinggal main HP. Terus Mbak main HP di ruang tamu gitu. Dan ternyata ujung-ujungnya ada bau gosong dari dapur. Ternyata air yang tadinya Mbak rebus, Mbak mau bikin sayur bening, dia tuh menguap, deh, menguap sampai habis airnya sehingga panciku tuh gosong. Pasti teman-teman pernah lihat kejadian kayak gini ya, atau kayak diceritain, tapi teman-teman paham lah apa yang Mbak ceritain ini. Jadi air itu yang tadinya Mbak rebus, dia tuh berubah menjadi uap air. Jadi ini yang dimaksud di sini, kalor itu bisa menyebabkan benda berubah wujud. Kalau kita kasihkan rumus, dia tuh bakalan Q sama dengan M dikali L kayak gitu. M itu apa? Masih sama kayak tadi. M itu adalah massa dan L itu adalah kalor lebur. Nah, ada juga rumus yang yang lainnya. Rumus yang lainnya yaitu Q sama dengan M dikali U, alias massa dikali kalor jenis uap, kalor uap. Kalau yang ini digunakan untuk benda yang sedang melebur atau meleleh. Kalau yang ini digunakan untuk benda yang sedang menguap kayak gitu. Menguap itu bukan angop gitu ya, Dek, ya, tapi sedang habis mendidih juk, menguap jadi uap itu adalah menguap kayak gitu. Nah, habis itu kalau misalnya di grafik seperti yang sebelah kiri ini ya. Kalau di grafik itu dia tuh bakalan bentuknya seperti ini. Yang garisnya itu meningkat. Jadi garis itu digambar dari kiri ke kanan. Kalau seperti ini berarti garisnya itu naik, set kayak gitu. Berarti ini tuh sedang terjadi perubahan suhu karena yang ruas kiri, yang ini itu tuh menunjukkan suhu. Nah, kalau garisnya kayak gini ya berarti tanda nih suhunya tuh naik kayak gitu. Jadi saat garisnya itu naik kayak gini, ini tuh berarti dia tuh pakainya
Q sama dengan M kali C kali delta T. Kayak gitu. Kalau saat suhunya itu landai, landai itu dalam arti mendatar seperti ini, berarti itu yang ini. Dia tuh bakalan pakai rumus Q sama dengan M dikali L, kayak gitu. Karena di sini nggak terjadi perubahan suhu. Karena kalau misalnya, kan tadi kan pilihannya dua ya, nek nggak berubah suhunya, ya berubah wujudnya. Nah, kalau ini kan suhunya nggak berubah ya, berarti wujudnya yang berubah, gitu. Habis itu kalau dia naik lagi, berarti di sini dia bakalan pakai Q sama dengan M kali C kali delta T lagi. Kayak gitu deh caranya. Nah, habis itu ada juga soal lain yang mengenai kalor. Dia adalah asas Black. Asas Black itu mungkin teman-teman pernah lihat ya. Yang dia tuh tulisannya kayak gini. Eh, sebuah sebuah apa namanya? Sebuah benda. Misalnya kayak gimana ya suspek itu mau tak kasih contohnya tapi nanti lama pokoknya itu yang dicampur-campur itu loh dek yang pertanyaannya suhu kesetimbangan nah itu tuh itu berarti itu pakai rumus asas Black kemudian ada juga termometer X gitu tapi Mbak akan menjelaskan sesuai yang ada di sini aja yang ada di soal yang sedang kita hadapi ini di sini ditanyakan gini, jika kalori jenis S itu 2100, nah ini berarti C-nya S. Oh iya, apa Mbak yang membedakan kalori jenis S sama kalori jenis air? Sebentar, ini Mbak kasih data dulu deh. Ini CS, ini kalori jenis air. Berarti C air. Dan di sini kalori lebur S, L. Habis itu maka wujud air dari es tersebut setelah dipanaskan dan besar massa es tersebut adalah K. Jadi ditanya ini tuh massa. Jadi di sini tuh apa namanya? Kan kita tuh ditanyain di sini nih. Berikut ini adalah data hasil percobaan yang dituangkan dalam bentuk grafik pemanasan sebongkah es pada tekanan normal dengan kalor sejumlah 107.100 Joule sehingga mengalami kenaikan suhu. Nah, jadi caranya itu kan kita disuruh nyari massa ya, Dek ya. Cara membaca grafik itu kayak gini. Ini pertamanya ada es dengan suhu -5 derajat. Dia dipanasin sampai suhunya itu 0. -5 itu dingin banget ya, Dek ya. Kalau 0 itu lebih tinggi daripada -5. Habis itu dia tuh masih terus dipanasin sampai di sini di titik C. Dia di sini yang awalnya tuh wungkul, es wungkul, dia kemudian dipanaskan sampai di titik C sampai dia berubah jadi air sepenuhnya. Nah, habis itu di sini kan ada tulisan 2100, ada tulisan 69.300. Maksudnya dari titik A ke titik B, kalor yang dibutuhkan itu ada 2100. Dari titik B ke titik C, kalor yang dibutuhkan tuh segini, 69.300. Kalau Kalau sebenarnya dia bakalan jadi 107.100 kayak gitu. Nah, terus di sini kan yang ditanyain berapa massa esnya. Jadi kan kalau tadi kan kita itu rumusnya kan seperti ini ya, Dek. Sekarang kita tuh Q-nya itu diketahui, M-nya yang ditanyakan, C-nya diketahui, dan delta T-nya itu juga udah diketahui. Gimana Mbak caranya? Ya udah ini Mbak mention dulu data-datanya ya. Jadi di sini udah ada kalor jenis es 2100, kalor jenis air yaitu 4200, ada kalor lebur es yaitu 336.000. Habis itu yang ditanyain adalah wujud akhir dari es tersebut. Untuk wujud akhirnya kita bisa lihat dari suhunya. Suhunya di sini kan 45 derajat, Dek. Di sini juga udah tertulis bahwa air akan menguap pada suhu 100 derajat. Jadi kalau misalnya 45 derajat, dia suhunya belum menguap, airnya belum menguap, jadi masih cair. Berarti jawabannya antara B dan C, kayak gitu. Nah, habis itu di sini terus kita gimana Mbak nyarinya? Susah dong. Kita cari yang paling gampang aja deh. Cari grafik yang ini aja yang paling awal. Karena di sini udah jelas dari 0 sampai 2100. Maksudnya adalah dari titik A sampai B, Q yang dibutuhkan dari A ke B itu adalah 2100. Ini yang Mbak tulis tuh maksudnya ini key dari A ke B kayak gitu deh. Nah, habis itu di sini Mbak bakalan masukin rumusnya dulu. Jadi key
nomor berapa ini tadi ya? Nomor 4. I sama dengan M, Q-nya itu udah diketahui. Nggak usah Q-nya, tak taruh di sini aja. 2100. Bukan, bukan. Oh iya betul, 2100. Nah, habis itu, hmm, bentar, Mbak mikir dulu deh. Habis itu data selanjutnya adalah delta T-nya, Dek. Delta T itu adalah perubahan suhu. Seperti yang Mbak sampaikan tadi, perubahan suhu itu didapatkan dari T akhir dikurangi T awal suhunya. Nah, ini adalah suhu akhirnya, 0. Ini adalah suhu awalnya, -5. Grafik itu digambarnya dari kiri ke kanan ya. Jadi ini yang posisi terakhir, terus ini posisi awalnya. Jadi kalau kita cari 0 dikurangi -5. Jadinya perubahan suhunya itu 5. Nah, yang ditanyakan itu adalah masanya gitu. Jadi Mbak masukkan ke rumusnya nih, M kali C kali delta T. Q-nya itu 2100, sesuai sama yang ini, yang ini. Habis itu masanya itu yang dicari. C-nya itu kalor jenisnya. Kalor jenisnya pakai yang mana, Mbak? Yang C-nya S apa C-nya air? Nah, di posisi yang ini, karena Mbak tadi milih yang posisi ini, dia tuh kan bentuknya tuh masih S. Dari mana Mbak ngerti itu bentuknya adalah S? Karena dia di bawah 0 derajat. Kalau misalnya air di bawah 0 derajat, maka wujudnya adalah S. Jadi di sini kita pakai C-nya S. C-nya S itu 2100. Di sini Mbak tambahkan S, kayak gitu. Untuk delta T-nya Mbak tambahkan 5. 5 itu yang ini gitu. Nah, ini saran dari Mbak adalah jangan dikali dulu, dicoret aja dulu yang bisa deh. Ini sama ini bisa dicoret. Kalau dicoret itu tandanya bukan hilang ya dek ya, tapi ada satunya kayak gini. Ini juga dicoret satu. Gimana sih Mbak maksudnya? Ya gini, 5 dibagi 5. Ini kan bisa dicoret. Nah kan nanti jadinya 1/1 kayak gitu. Kalau kayak gini juga sama. Bentar. Kalau kayak gini juga sama. Kalau dia itu sebuah bentuk perkalian, maka dia tuh boleh dicoret. Jadinya nanti satu sama dengan M dikali satu dikali 5. Limanya ini kan perkalian, jadi Mbak pindahkan ke ruas kiri, jadi 1/5. Ini berarti M dikali satu itu kan M aja. Habis itu 1 dibagi 5 itu adalah 0,2. Nah, berarti 0,2 apa ya? Ya 0,2 kilo. Masanya itu 0,2 kilo. Kita jadikan gram. Dari kilo ke gram kan turun 3. Jadi 1, 2, 3. Berarti jawabannya 200. 200 gram. Gitu. Jadi jawabannya yang bebek. Kita teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Kita lanjutin lagi. Yang nomor berapa ya? Oh ya, yang nomor ini aja. Ini, oh iya, kan tadi Mbak udah bilang nih bahwa kalor itu ada asas black, ada termometer X, sama ada bimetal. Nah, bimetal itu yang ini nih. Nih, Mbak bacain dulu ya. Setrika listrik dibuat dengan saklar otomatis berupa bimetal. Sebelum digunakan, skrup pengatur diputar sesuai dengan derajat panas. Jadi ini pokoknya ada alat ya Dek ya yang sering digunakan di peralatan yang berkaitan sama panas. Namanya adalah termostat. Nah, termostat itu bakalan bekerja dengan bantuan bimetal. Jadi di sini ada bimetalnya itu yang ini nih, yang warna kuning sama warna ungu sama warna merah. Bimetal itu tuh hmm, kalau misalnya bimetal tuh kayak gini deh. Bimetal itu berasal dari kata bi dan metal. Bi itu artinya dua, metal itu artinya bukan musik metal bukan ya, tapi logam. Jadi bimetal adalah logam campuran dari dua logam yang berbeda. Jadi kalau misalnya bimetal, dia itu bakalan seperti ini. eh ada dua logam. Di sini misalnya logam satu sama jangan ini logam satu yang Mbak kasih arsiran ini P misalnya ini Q. Jadi saat dipanaskan Dek, kalian dulu waktu SD kan juga belajar ya kalau misalnya logam dipanaskan itu bakalan eh, bakalan
bakalan memuai. Nah, memuai itu bakalan dipengaruhi sama ininya nih, angka muai. Angka muai alias alfa. Saat angka muainya itu tinggi, berarti sebuah logam itu bakalan lebih mudah untuk bertambah panjang. Biasanya kalau Mbak menghafalkan tuh kayak gini. Logam saat dipanaskan, logam akan melengkung ke arah di mana ke arah mm, yang alfanya lebih besar. Adapun saat didinginkan, logamnya akan melengkung, wih, malah ke bawah, melengkung ke yang alfanya lebih kecil. Jadi kamu bayangin aja ya, Dek. Misal kamu tuh punya adik laki-laki. Aku punya adik laki-laki tau. Dulu dia itu waktu kecil masih tinggian aku. Jadi kayak gini misalnya ya, ini teman-teman lihat Mbak. Tak spotlight dulu lah. Spotlight for everyone. Dia cara nih. Sudah, Mbak sudah men-spotlightnya. Jadi teman-teman bisa melihat Mbak ya. Chan, gede banget. Jadi misalnya kayak gini ya, ini adalah tangan kanannya Mbak, ini tangan kirinya Mbak. Jadi kalau misalnya dia itu bimetal, saat dia itu, oh aku tadi salah catatannya. Tak edit dulu. Gimana sih Mbak, kamu tuh, maaf deh, maklum manusia. Jadi ini akan melengkung ke arah alfa yang lebih kecil. Ini bakalan melengkung ke arah alfa yang lebih besar. Jadi maksudnya seperti apa Mbak? Kok ada alfa-alfanya? Jadi misalnya nih ini ada logam yang alfanya lebih panjang. Terus habis itu ini ada logam yang alfanya itu lebih kecil, yang lebih pendek. Jadi semisal dia tuh dipanaskan, logam yang ini tuh bakalan memanjang lebih cepat. Sedangkan ini kayak ngikutin gitu loh, Dek. Tapi dia itu bakalan bakalan apa ya? Dia itu kan numpuk gini toh. Jadi itu dia nggak bisa terlepas. Jadi mau nggak mau ya bakalan bengkok seperti ini. Nah, bengkoknya itu bakalan mengarah ke yang lebih kecil ya. Bayangin aja adikku tadi toh, waktu aku tuh masih kecil, aku lebih tinggi, aku yang ngelindungin adikku kalau hujan. Kan aku lebih tinggi. Sekarang dia jauh lebih tinggi dari aku. Maka kalau ada hujan, dia yang jadinya melindungi aku. Jadi bengkoknya tuh ke arah yang lebih pendek kayak gitu deh. That's why bengkoknya ke arah yang alfanya lebih kecil. Nah, kalau misalnya lagi mendingin, jadi kan alat termostat itu dia tuh bisa aja makin panas, bisa aja makin dingin. Nah, kalau makin dingin tuh bakalan kebalikannya, dia bakalan belok ke sini. Kan tadi beloknya gini. Nah, kalau makin dingin tuh beloknya kayak gini. Belok ke arah yang alfanya tuh lebih besar. Sesuai sama catatannya Mbak aja deh. Pokoknya dia tuh bakalan melengkung ke ADE kayak gitu deh. Nah, di sini misalnya nih ada logam P sama logam Q. Logam P-nya itu yang atas, logam Q-nya itu yang bawah. Nah, kan melengkungnya kan ke arah Q-nya. Nah, berarti Q-nya itu ADE, Dek. Nah, gimana Mbak cara nyari ADE? Ya wes cari aja di mana Q-nya itu lebih kecil. Nah, berarti yang C. Ini kan Q-nya 19, P-nya 17. Nah, berarti kan salah. Harusnya kan cari yang Q-nya lebih kecil. Jadi ini salah ya. Ini 19 sama 17. Kan berarti salah. Ini apalagi 26 sama 12 juga salah. Di sini 17, di sini 19. Nah, berarti ini baru benar karena lebih kecil. Kalau ini 12 sama 11, nah ini yang D juga lebih gede. Jadi harusnya jawabannya yang C. Jadi dia bakalan bengkok ke arah yang lebih kecil kayak gitu. Sebentar deh.
Seperti itu jawabannya. Nah, habis itu di sini yang nomor berapa ya lanjutannya? Terus yang nomor 6 aja ya. Lanjutin ini tak gedein. Kelihatan nggak ya kamu? Indikator alami bunga karamunting. Bunga karamunting dapat dijadikan indikator alami untuk menentukan sifat asam dan basa suatu zat atau senyawa. Nah, jadi di sini kita bakalan lihat dulu nih. Kan ini kita bisa lihat larutan uji cuka waktu pakai bunga karamunting. Jadi Mbak jelasin dulu deh. Ini ada bunga karamunting. Kemudian dia tuh ditetesin sama larutan uji. Di sini ada cuka. Cukanya tuh awalnya kan warnanya tuh bening. Tapi setelah ditetesi sama bunga karamunting, dia jadinya merah muda. Kayak gitu. Kalau air jeruk juga sama. Awalnya putih keruh, dia jadinya merah muda. Kalau air sabun, dia menjadi coklat. Kalau kapur, dia juga jadi coklat. Berarti menandakan bahwa kalau misalnya larutannya itu asam, cuka itu kan asam, jeruk juga asam, dia bakalan menjadi merah muda. Kalau misalnya dia itu basah, air sabun itu basah, kapur juga basah, dia bakalan menjadi coklat kayak gitu. Nah, habis itu ah, di sini ada larutan satu diuji sama warna merah muda, berarti menandakan bahwa larutan satunya ini adalah asam. Kemudian yang larutan dua ini yang coklat berarti dia itu adalah basa, kayak gitu. Nah, habis itu jangan lupa kalau di kertas lakmus, lakmus itu kalau ketemu sama, kok lamus sih? Lakmus, dia Mbak izin ngerekam dulu. Di sini ada lakmus. Jadi kalau misalnya kertas lakmus itu adalah kertas yang digunakan untuk menguji coba apakah suatu larutan itu sifatnya asam atau basa. Jadi kalau misalnya lakmus itu bertemu basa, dia tuh bakalan biru warnanya. Tapi kalau misalnya lakmusnya itu bertemu sama asam, dia warnanya bakalan jadi merah kayak gitu. Lakmus itu ada dua jenis, ada lakmus merah sama lakmus biru. Kalau lakmus merah nih ya misalnya, contoh, lakmus merah ketemu sama sama yang warna sama asam gitu, dia bakalan warnanya jadi merah, tetap merah. Tapi kalau misalnya lakmus biru ketemu sama asam, dia bakalan jadi merah gitu. Gimana Mbak maksudnya? Gini-gini. Jadi kita lihat aja yang di sini ya. Eh, yang di pernyataan satu. Warna lakmus merah menjadi biru jika ditetesi larutan satu. Jadi larutan satu ini kan adalah asam. Harusnya kalau lakmusnya merah, dia bakalan tetap menjadi merah, tetap merah. Karena nggak peduli warna lakmusnya apa, kalau ketemu asam bakalan jadi warna merah kayak gitu deh. Jadi pernyataan satu tuh salah, yang A itu salah. Habis itu yang B, warna lakmus biru menjadi merah jika ditetesi larutan satu. Nah ini baru benar. Ingat, nggak peduli warna lakmusnya apa, yang penting kalau ditetesi sama asam, dia bakalan jadi merah. Jadi pernyataan B itu benar. Terus yang C, warna lakmus merah tetap merah jika ditetesi larutan 2. Kalau misalnya larutan 2 kan coklat. Coklat berdasarkan uji yang di sini merupakan basa. Jadi nggak peduli warna lakmusnya apa, kalau ditetesi sama basa, dia bakalan jadi biru kayak gitu. Kemudian yang D, warna lakmus biru menjadi merah jika ditetesi larutan 2. Nggak peduli lakmusnya apa, kalau ditetesi larutan 2 di mana dia itu adalah basa, dia bakalan jadi biru gitu. Jadi yang benar itu yang B gitu. Ini soal yang easy. Mbak bakalan kasih contoh ya yang di mana namanya. Saya Mbak cari file dulu ya sebentar ya.
Yang di soal kota satu kemarin. Teman-teman udah kelihatan ya. Ini juga, ini soal yang easy, tapi itu kayak perlu ketelitian gitu loh, Dek. Jadi kalau salah itu eman. Teman-teman jangan sampai salah ya kalau di soal kayak gini. Sebentar, Mbak hapusin dulu. Kadang tuh Mbak tuh cuman fokus jelasin soal yang biasanya siswa apa kesulitan. Tapi kalau siswa itu rasa gampang, malah di situ juga sering kejebak biasanya. Jadi juga nggak boleh leha-leha ya, semuanya harus dipelajarin. Jadi di sini mirip sama yang tadi ya, Dek, ya. Ada ekstrak tanaman kunyit. Waktu dia itu aslinya itu warnanya itu orange, kalau ketemu asam, dia warnanya jadi kuning. Kalau ketemu sama basa, dia warnanya jadi merah. Ini asamnya itu Mbak kasih bold. Ya ampun, tapi jelek. Mending tak bunderin aja. Ini asam, ini basa. Jadi ini asam, ini basa. Kemudian ini kubis merah. Kalau misalnya dia ketemu asam, dia bakalan jadi merah muda. Kalau dia ketemu sama basa, dia bakalan jadi hijau. Kalau bunga karamunting, kalau ketemu asam, dia bakalan jadi merah muda. Kalau ketemu basa, dia bakalan jadi ungu. Nah, di sini ada larutan larutan A, dia itu nggak tahu, dia tuh asam atau basa kita tuh nggak tahu. Jadinya kita bakalan cek dulu nih pakai indikator kunyit. Kalau dicek pakai indikator kunyit, awalnya kuning, dia berubah jadi jingga tua. Jingga tua itu berarti ini kan jingga tua. Dia warnanya itu tetap. Kalau warnanya tetap berarti dia tuh nggak asam, dia juga nggak basa. Kalau tidak asam, tidak basa, namanya adalah netral. Netral atau nama lainnya adalah garam, kayak gitu. Kalau misalnya netral atau garam itu berarti pH-nya itu 7 gitu, Dek. Nanti Mbak catatkan, halah saiki wae. Timbangannya lali. Sebentar, sabar, 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 Bunda. Oke. Oh, sebentar, stop share dulu. Sebentar ya, karena nggak muncul tadi. Sekarang udah muncul ya teman-teman. Masih loading. Oke, sekarang sudah muncul. Jadi pH itu tuh ada 3. Asam basa ada yang judulnya. Asam basa. Saat, kenapa kok larutan disebut asam? Karena pH-nya itu kurang dari 7. Kenapa kok larutan itu disebut basa? Karena pH-nya itu adalah lebih dari 7. Nah, kalau pas 7, gimana Mbak? Nah, ini yang namanya netral. Netral atau garam gitu. Nah, kalau asam itu memerahkan kertas lakmus. Kalau misalnya basa itu membirukan kertas lakmus, malah nulisnya lakmas, lakmus. Kalau netral dia lakmus tidak berubah warna. Jadi lakmus tuh ya kertasnya itu dari awal udah punya warna gitu loh, Dek. Nah, kamu pernah lihat lakmus gak ya? Gak apa-apa lah, Mbak tunjukkan dulu kertas lakmus. Kayak gini nih kertas lakmus. Jadi emang dia itu punya warna merah sama warna biru kayak gitu. Nah, habis itu di sini kembali yang di sini ini kan berarti dia tuh warna akhirnya kan setelah ditetesi ekstrak kan jingga tua. Berarti dia tuh nggak berubah warna. Nah, kalau nggak berubah warna, kalau nggak berubah warna berarti dia tuh netral alias tuh garam nama lainnya. Nah sekarang kalau yang larutan B, kita nggak tahu dia itu sifatnya asam atau basa, tapi awalnya kan dia putih keruh, terus dia jadi merah muda. Kalau kubis merah, kalau merah muda itu kan berarti yang ini. Berarti yang larutan B ini sifatnya adalah asam, kayak gitu. Habis itu yang larutan C. Di sini kita nggak tahu dia itu sifatnya basa atau asam, tapi dia itu ditetesin sama bunga karamunting. Dia awalnya putih keruh,
menjadi ungu. Nah, kalau bunga karamunting, kalau ungu kan ini, berarti dia tuh basah. Jadi kita udah tahu bahwa larutan A itu sifatnya itu netral, larutan B itu sifatnya adalah asam, dan larutan C itu sifatnya adalah basa, kayak gitu. Sebentar. Nah, setelah itu kita bisa lihat nih di opsi A sampai D-nya. Di opsi A, menjadi biru pada larutan A karena bersifat netral. Pertanyaannya gini, jika larutan A, B, dan C diuji dengan kertas lakmus merah, maka kondisi warna yang akan terjadi. Ingat, nggak peduli warna lakmusnya apa, kalau misalnya ketemu sama A, dia itu netral, maka warnanya nggak berubah. Warnanya tetap sesuai yang Mbak taruh di sini tadi. Lakmus tidak berubah warna. Jadi harusnya di sini bukan menjadi biru, tapi tetap merah. Tetap merah harusnya. Jadi yang opsi A ini salah. Harusnya opsi B. Menjadi biru pada larutan B karena bersifat netral. Nah, ini salah. Harusnya dia itu sifatnya bukan netral, tapi ini tuh asam. Kalau asam berarti ini juga yang benar bukan menjadi biru, tapi tetap merah. Kayak gitu. Jadi opsi B salah juga. Harusnya opsi C. Tetap merah pada larutan B karena bersifat asam. Nah, ini baru benar. Karena larutan B itu sifatnya asam. Kalau yang D kenapa kok salah, Mbak? Tetap merah pada larutan C karena bersifat asam. Harusnya ini menjadi biru. Menjadi biru karena larutannya bersifat basa. Karena larutan C bersifat basa. Gitu deh. Cara baca tabelnya seperti itu. Oke? Ini BTW tadi TPM kota yang kemarin ya, 2024. Mbak pakai yang paket B. Sebentar, Mbak kasih catatan di sini biar nanti Mbak nggak lupa. PPM Kota 1 Mbak 2000. yang Bantul 3, Mbak. Apa? Bantul 3. Ya yang A. Oh, kamu mau dibahas yang Bantul 3. Yang, Oh yes, yang ini, yang asam basa. Mbak bukain dulu ya. Ya, Mbak. Makasih, Mbak. Iya, sama-sama. Bantul 3 2023 ya, sebentar. Mbak butuh waktu buat ngedownload paling cuman 10 detik. Bentar ya, sabar. 10 detik. Oke, sudah. Ini ya adik-adik yang Bantul 3. Ini asam basa ya, oke. Ada request nih. Biasanya Mbak nggak menerima request seperti ini, Dek. Tapi ya nggak apa-apa, karena masih nyambung. Kita bahasin aja sekalian. Cek. Kembang sepatu, indikator. Saya Mbak baca dulu. Seorang siswa melakukan percobaan dua larutan menggunakan ekstrak bunga sepatu dengan hasil sebagai berikut. Yang X hijau tua, yang Y ungu muda. Jadi kalau misalnya pakai bunga sepatu, kalau hijau tua kan berarti maksudnya yang ini ya, masuknya yang ini. Kalau yang ungu muda, masuknya yang ini. Berarti larutan X itu punya pH 11 sampai 12. pH itu sebenarnya apa sih, Mbak? pH itu nanti dipelajarin di kimia ya, Dek. Kalau di Mbak sekolah dulu itu kelas 11 dipelajarinya. pH itu adalah kandungan hidrogen di dalam sebuah larutan. Opo, kuwi Mbak wis pokoknya kaya ngono lah. pH iki yo kandungannya kimia-kimia ngono lah, Dek. Nah, kamu sekarang ngawalin aja dulu. Kalau besok kamu menghitung kalau udah SMA. Di sini yang Y dia kan berubah jadi ungu muda. Berarti pH-nya adalah 2 sampai 4. Habis itu di sini ada pertanyaan. Yuda akan melakukan pengujian larutan X dan Y menggunakan metil merah dan menuliskan beberapa prediksi sebagai berikut. Metil merah ki sik endi? Oh, ada banyak macam jenis larutan indikator buatan. Salah satu indikator yang sering digunakan adalah metil merah. Indikator metil merah pada larutan basa berwarna kuning. Oke, ini di sini Mbak catatkan dulu. Metil merah, kalau misalnya dia tuh basa, bakalan jadi kuning. Habis itu kalau misalnya dia itu, nih Mbak highlight dulu. Basa berwarna kuning. Kalau asam, dia berwarna merah.
Nah, jadi larutan X menjadi berwarna merah. Ini jelas salah. Karena larutan X itu kan pH-nya 11 sampai 12. Ingat, kalau pH-nya itu lebih dari 7, pH lebih dari 7 itu berapa aja, Mbak? Yo 8, 9, 10, 11, 12, sampai 14, berarti dia itu basa. Nah, kalau yang ini pH-nya 2 sampai 4. Kalau pH-nya kurang dari 7 itu berapa, Mbak? Yo 6, 5, 4, 3, 2, 1 itu berarti asam. Nah, berarti larutan X itu kan basa. Habis itu larutan Y itu asam. Kalau yang pernyataan satu, larutan X menjadi berwarna merah. Harusnya kalau basa, dia bakalan jadi warna kuning karena kita pakai metil merah. Mbak highlight dulu. Gitu. Habis itu, kalau misalnya yang di larutan Y, Dek, Mbak mau ambil konten lagi ya, maaf ya teman-teman. Kalau misalnya di larutan yang Y, dia tuh kan asam, berarti dia tuh bakalan jadi warna merah. Berarti ini benar yang pernyataan dua, karena larutan Y adalah asam dan dia menjadi merah. Habis itu di sini ada NaOH sama NaCl. Apa sih Mbak NaOH sama NaCl? Mbak kasih contoh ya, sekalian tadi yang di catatan yang tadi ya. NaOH itu kepanjangan dari natrium. Natrium apa ya guys? Lupa Mbak. Natrium hidroksida kalau nggak salah. Jadi ini contoh dari basa. Contohnya itu adalah sabun. Nah, teman-teman kalau pakai sabun itu ada kandungan NaOH-nya atau KOH-nya. Jadi kalau kita pakai sabun itu kan licin, keset gitu toh. Lah itu adalah NaOH gitu deh. Kita juga bisa bikin sabun sendiri. Caranya kamu nanti ke toko kimia bilang, Mbak saya beli NaOH. Itu nanti bakalan bisa bikin sabun. Nah, habis itu kalau misalnya contoh dari asam itu yang paling terkenal tuh ya cuka. Atau contoh yang lain itu H H2SO4 itu asam, HCl juga asam, HCl. Ini L kecil maksudnya. Habis itu ada, kelihatan nggak ya? Oh, kelihatan ya. Habis itu yang ini contohnya adalah garam. Garam itu nama kimianya adalah NaCl, natrium klorida. Tapi yo natrium klorida iki yo garam. Ini kalau bagi orang kimia namanya NaCl kayak gitu. Jadi di sini tertulis larutan X adalah NaOH. Ya betul karena NaOH seperti yang tadi Mbak sampaikan, NaOH itu adalah basa. Jadi ini betul yang pernyataan tiga. Kalau yang pernyataan 4, kenapa kok salah, Mbak? Harusnya kalau misalnya NaCl, dia kan garam. Kalau garam itu, kalau pakai metil, nggak ada tulisannya. Jadi kalau misalnya yang Y itu kan asam. Harusnya dia itu bukan NaCl. Karena NaCl bukanlah asam. NaCl itu garam. Harusnya ini H2SO4 atau HCl. Kayak gitu. Anyway, di tempatnya Mbak sekarang azan. Jadi Mbak akan pause dulu ya. Kita tunggu azan dulu. Terus kita nanti lanjutin setelah azan selesai. Sebentar ya.
Oke, terima kasih adik-adik yang udah nunggu. Barusan adanya udah selesai di tempatnya Mbak. Kalau di tempat teman-teman masih belum selesai, teman-teman bisa tunggu dulu, tapi Mbak udah langsung mulai ya. BTW kalau melakukan pendaftaran itu direkomendasikan jangan mendadak ya, karena nanti Mbak bingung gimana, Mbak harus handle ini, Mbak harus handle ini, kayak gitu. Jadi nanti ya kalau Mbak bilang deh pendaftarannya udah dibuka, nah itu nanti kamu itu aja apa namanya langsung chat aku aja sebentar. Mbak nggak akan bahas yang nomor 7 ya. Mbak akan bahas yang nomor sebenarnya Mbak tuh pengen bahas nomor 8 ya, tapi Mbak lebih pengen bahas yang nomor 11 yang perubahan energi. Jadi Mbak bahasin ini aja ya, teman-teman. Sebentar. Teman-teman, jadi kita itu udah punya database ya. Mbak tuh sedih banget kalian tuh kadang males baca ya. Semua informasi sudah ada di grup, tapi ya nggak apa-apa mungkin nggak sempat cek grup ya. Jadi di database kita yang di pesan yang Mbak sematkan itu ya, yang Mbak pin di grup, di situ udah ada eh, drive yang isinya soalnya. Mbak udah punya soal semuanya. Biasanya Mbak tuh cepet dapetnya karena dari teman-teman juga pada ngumpulin ke Mbak kayak gitu. Nah, tapi kadang-kadang ada yang nanya, "Wih, soalnya udah keluar, Po." Kan udah ditaruh di grup. Ya udah nggak apa-apa. Terus ada yang nanya lagi, "Mbak, ini bayar berapa?" Ini kan gratis. Sedih aku tuh. Kalian tuh tiap hari belajar literasi membaca, tapi literasinya sangat rendah. Tapi ya nggak apa-apa. Namanya juga orang panik atau nggak sempat baca. It's okay, I totally understand. Oke, sekarang yang nomor 11 ini adalah perubahan energi. Ini bab yang lumayan susah, Dek. Mungkin ini di next meeting nanti Mbak bakalan bahas lagi perubahan energi. EK, EP, EM. Jadi ada yang namanya energi kinetik ya. Energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak gitu. Dimiliki oleh benda yang bergerak. Jadi misalnya teman-teman itu lagi lari-lari waktu telat gitu ya. Ini mah Mbak sih, Mbak tuh sering banget telat kalau ke kampus. Lari terus habis itu ada temen yang ngapa, weh, Cio. Terus Mbak ketabrak, Jret, kayak gitu. Itu Mbak bakalan nabrak kan rasanya sakit ya. Nah, itu adalah energi kinetik, energi yang dimiliki oleh orang yang sedang bergerak. Nah, kalau misalnya EP itu adalah energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh benda yang memiliki ketinggian. Habis itu ada juga energi mekanik.
Jadi berdasarkan teori kekekalan energi, wah asik mantap gak tuh? Jadi energi itu tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, tapi energi bisa berubah wujud. Jadi energi mekanik ini adalah perwujudan dari energi yang selalu tetap itu tadi, Dek. Jadi nanti Mbak jelaskan belakangnya. Belakangan. Energi mekanik didapatkan dari penjumlahan dari energi kinetik dan energi potensial kayak gitu. Nah, kalau misalnya dimiliki oleh ini energi kinetik, dia kan dimiliki oleh benda yang bergerak. Jadi syaratnya dia harus punya V, harus punya kecepatan. Namanya juga kita bergerak, kita punya kecepatan dong. Kalau nggak bergerak ya kecepatannya nol kayak gitu. Nah, habis itu kalau misalnya ini memiliki oleh benda yang memiliki ketinggian, berarti kita harus punya H. H itu adalah ketinggian itu tadi. Jadi EK itu rumusnya adalah setengah kali massa kali V kuadrat. Kalau EP itu rumusnya adalah massa kali gravitasi kali ketinggian. Kalau energi mekanik tadi udah Mbak sebutkan berasal dari EK tambah EP kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalau misalnya kita cuma ngafalin rumus aja, Mbak kira nggak bakalan bisa ngerjain soal SPD. Karena di sini bakalan ada pemahamannya. Di mana kita pakai EK, di mana kita pakai eh, EP, itu nanti bakalan berasal dari pemahaman ini deh. EK itu apa, EP itu apa. Nggak boleh EK itu setengah mv kuadrat tuh nggak boleh. EK adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Kalau EP, energi yang dimiliki oleh benda yang memiliki ketinggian. Kayak gitu. Nah, jadi gimana dong Mbak cara mengerjakannya? Di sini Mbak bacakan dulu. Rudy menjatuhkan sebuah bola logam bermassa 2,5 kilo yang dilengkapi sensor kecepatan dari atap sebuah gedung. Data kecepatan benda pada ketinggian tertentu terekam seperti pada gambar. Rudy mencoba menghitung besar energi potensial pada tiap titik ketinggian seperti berikut ini. Bentar. Di sini yang ditanyain serba energi potensial ya, Dek ya. Padahal seperti yang Mbak sampaikan di catatan, energi potensial harus memiliki H. Mbak highlight dulu. H, H itu adalah kata kuncinya. Sedangkan kalau energi kinetik itu harus memiliki eh, H, apa jenisnya V. Nah, ini Mbak jabarkan dulu. E, E itu energi udah sih. M itu adalah massa. V itu adalah kecepatan. G itu adalah gaya gravitasi, biasanya 10 nilainya. H itu adalah ketinggian. Nah, di sini, di data yang di sini Mbak akan mention dulu. Masanya itu adalah 2,5 kilogram. Ini dia, Mbak highlight dulu. Masanya 2,5 kilogram. Habis itu, dia itu kita jabarkan, sebentar, di sini juga ada nih. Percepatan gravitasinya 10 meter per second. Jadi di sini Mbak kasih G-nya 10 meter per second. Nah, di sini yang di pernyataan satu, energi potensial pada titik A adalah 1250 Joule. Di titik A itu di sini. Berarti di titik A itu dia tuh masih di atas sendiri. Di sini kita bisa cari energi potensialnya menggunakan rumus EP sama dengan, Mbak gedein dulu. EP sama dengan massa dikali G dikali ketinggian. Massanya kan 2,5 dikali ke gravitasinya 10 dikali ketinggiannya itu adalah 50. Nih, 50. Jadi ini nanti bakalan 1250. Jadi pernyataan satu itu betul. Joule. Satuannya Joule. Kemudian yang di pernyataan 2, energi potensial pada titik B adalah 1000 Joule. Nah, untuk titik B ini kita nggak bisa tahu energi potensialnya. Loh kok bisa Mbak? Karena ketinggiannya nggak diketahui. Dari sini ke sini berapa ketinggiannya itu nggak jelas. Nah, jadi teman-teman itu
Kamu bakalan bilang gini mungkin, yowis mbak dikira-kira wae, segini kan 50. Ya berarti naik segini ya 45 lah kayak gitu. Nah, nggak boleh. Kita harus carinya itu dari hukum kekekalan energi. Jadi di titik B, ini yang diketahui adalah V-nya. Saat di titik B, kita cari EK-nya dulu, alias energi kinetik. Ingat energi kinetik itu harus punya V. Dan di sini V-nya itu 10. Jadi kita cari dulu EK-nya. EK sama dengan setengah dikali massa dikali V dikali kuadrat. Nah, di sini berarti setengah dikali 2,5 dikali velocity-nya, kecepatannya 10 pangkat 2. Mbak lebih suka meletakkan 10 pangkat 2 itu 10 kali 10 kayak gini deh. Tujuannya biar bisa dicoret kayak gitu. Berarti di sini energi kinetiknya itu adalah eh, berapa? 25 kali 5. 125 Joule. Nah, habis itu pernyataan dua salah. Jadi kenapa kok bisa pernyataan dua salah, Mbak? Nah, di sini deh, di mana namanya, di titik tertinggi, ini Mbak bakalan bahasin titik A ya. Di mana ya enaknya ya? Di sini wae lah. Lanjutan nomor 11. BTW teman-teman nanti kalau ada belajar bersama itu teman-teman boleh nge-share ke semua orang, suruh mereka masuk ke grup. Ini gratis, selalu dilaksanakan gratis, gak pernah bayar lah. Iyalah gak pernah. Tapi teman-teman paling tak suruh buat komen, apa tak suruh buat apa namanya subscribe YouTube, karena di sana bakalan banyak informasi mengenai ASPD juga kayak gitu. Nah jadi ini tadi Mbak mau bahasin titik A. Di titik A ini adalah kondisi saat kecepatannya itu nol, V-nya itu nol, dan ketinggiannya itu adalah 50 meter. Ketinggian 50 meter ini adalah ketinggian maksimum. Habis itu, di titik A tadi kita udah cari energi potensialnya dari rumus M kali G kali H, 2,5 dikali 10 dikali 50. Jawabannya adalah 1250. Nah, habis itu di titik ini, Dek, karena dia itu adalah kondisi saat V-nya itu nol, berarti energi kinetiknya juga nol. Lah kok bisa, Mbak? Ya kan energi kinetik sama dengan setengah dikali massa dikali V kuadrat. Misalnya nih, Mbak masukkan massanya itu 2,5 kali nol kali nol. Semua angka kalau dikali nol, dia hasilnya ya juga bakalan nol kayak gitu, toh, Dek. Nah, kita bisa mencari energi mekaniknya. Energi mekanik itu bakalan didapatkan dari energi potensial ditambah energi kinetik. Energi mekaniknya itu adalah 1250 ditambah nol, berarti energi mekaniknya itu 1250. Jadi energi mekanik itu bakalan sama, sehingga energi mekanik itu sama seperti energi potensial maksimum kayak gitu. Jadi saat hanya itu maksimum, dia akan memunculkan energi potensial yang maksimum juga gitu. Nah, habis itu ini Mbak highlight dulu biar bisa dijadikan perhatian. Sekarang Mbak bakalan cari yang di titik B. Yang di titik B, di sini kondisi saat V-nya itu 10 meter per sekon kuadrat. Habis itu, untuk ketinggiannya kita tuh nggak tahu. Berarti kita cuma bisa mencari EK aja. Seperti yang Mbak tuliskan di sini. EK sama dengan setengah dikali massa kali kecepatan kuadrat. Mbak ulangi dulu anunya, perhitungannya. Berarti ketemu 125 Joule. Nah, di sini kan yang ditanya energi potensial. Kita bisa mencari energi potensial dari sini, Dek. Dari perhitungan ini, kalau kita mau mencari energi potensial, berarti kan ini energi potensialnya di ruas kanan, yang ini nih. Kalau Mbak mau mencari EP aja, berarti EK-nya akan Mbak usir ke kiri.
Di sini kan penjumlahan. Kalau pindah ke kiri berarti jadi pengurangan. Berarti EP berasal dari EM dikurangi EK. Begitu juga dengan EK berasal dari EM dikurangi EP. Lah maksudnya gimana sih Mbak? Gini-gini. Di titik B, ini kan energi kinetiknya kan 125 Joule. Kita disuruh mencari energi potensial, tapi kita nggak tahu ketinggiannya berapa. Tapi kita udah tahu energi mekaniknya itu 1250. Lah, kok bisa energi mekaniknya 1250, Mbak? Karena energi mekanik itu selalu sama di semua titik, kayak gitu. Jadi di sini energi mekaniknya juga 1250 gitu. Nah, habis itu berarti kita bisa cari energi potensialnya yang ini tadi dari energi mekanik yang ini energi mekanik dikurangi energi kinetik. Jadinya energi mekaniknya itu 1250 dikurangi 125. Jadi jawabannya 102 1125 Joule gitu. Jadi pernyataan dua itu salah. Habis itu yang pernyataan tiga, energi potensial pada titik C. Sama, untuk titik C, kita juga harus cari dulu berapa ya energi kinetiknya. Di titik C ini, kecepatannya itu adalah 20 meter per sekon. Jadi kita bisa cari energi kinetiknya setengah dikali 2,5 dikali 20 dikali 20. Ini sebenarnya 20 pangkat 2 kan, Dek, tapi Mbak jabarkan menjadi seperti ini biar bisa dicoret kayak gitu. 25 kali 20 berarti 200. Nah, ketemulah EK-nya itu 500 Joule. Kita disuruh mencari EP-nya. EP-nya nggak tahu. Lah, energi mekaniknya juga sama. Kayak yang dari tadi kita cari. Ini dia 1250. Berarti di sini 1250. Nah, kita carilah EP-nya dengan rumus yang sama. 1250 dikurangi 500 berarti 750. Berarti pernyataan 3 itu benar. Jadi jawabannya satu dan 3 kayak gitu. Terus yang 4 kenapa kok salah Mbak? Energi potensial yang ada di sini. Waduh, waduh. Di sini kan kecepatannya jelek ya, Dek ya. Wis nanti apa Bacili juga bakalan jelek. Jadi Mbak males ya ngerjainnya. Soalnya komanya kayak gini. Kan udah ketemu juga ya satu dan 3 yang benar kayak gitu. Gitu, teman-teman. Nah, kalau misal teman-teman tidak paham, masih pengen dibahas lagi soal yang mengenai ini, nanti dimasukin aja di Google Form yang bakalan Mbak bagikan. Habis itu yang nomor 10. Nah, di sini adalah fenomena dari namanya apa ya? Pasang purnama dan pasang perbani. Jadi di sini kalau teman-teman melihat, jadi Mbak taruh di sini. Jadi saat purnama itu adalah kondisi di mana matahari, bumi, dan bulan berada di dalam satu garis lurus. Nah, kalau misalnya perbani, Mbak kasih ilustrasinya dulu aja. Misal di sini ada matahari, nggak usah lah. Ini yang ini deh, yang kondisi 4 ini adalah purnama, dan yang kedua ini juga purnama, gitu. Saat purnama itu akan terjadi pasang paling tinggi. Jadi waktu bulan purnama itu nelayan nggak bakalan melaut deh, karena mereka takut ombaknya soalnya gede banget kayak gitu. Habis itu kalau pasang perbani itu adalah kondisi di mana matahari, bumi, dan bulan itu posisinya
bukan garis lurus, tapi tegak lurus. Kalau tegak lurus itu seperti ini, set, set, kayak gitu. Jadi ini set, set. Nah, jadi posisi satu ini perbani, dan posisi tiga ini juga perbani, gitu. Kemudian ini kita baca dulu. Orang yang berada di bumi melihat bulan dengan penampakan separuh bagian terang di sebelah kanan. Sebentar. Aduh, sebentar, yang pernyataan satu Mbak skip dulu. Yang pernyataan dua, permukaan air laut di daerah tiga mengalami pasang naik paling tinggi di antara pasang naik yang terjadi ketika bulan di posisi yang lain. Yang pernyataan dua ini salah, Dek. Karena pernyataan dua ini, hmm, karena harusnya saat di kondisi tiga itu kan perbani itu berarti dia bakalan terjadi pasang paling rendah, atau nama lainnya adalah terjadi surut paling tinggi. Maksudnya surut paling tinggi itu adalah airnya tuh bakalan turun jauh banget gitu, Dek. Gitu. Jadi, tapi ini nggak akan Mbak tulis surut paling tinggi lah, nanti malah hafalanmu bingungi. Terus yang pernyataan tiga, orang yang berada di daerah empat melihat penampakan bulan yang sama dengan orang di daerah lain. Sebentar, tak skip juga. Kenapa aku lupa cara mengucapkan ini? Yang di pernyataan 4, permukaan air laut di daerah 2 mengalami pasang naik karena pengaruh gravitasi matahari. Tidak, tidak. Aduh, aku nggak bisa ngerjain lagi. Sorry deh, aku lupa. Tak baca dulu. Beneran, aku tuh udah pernah ngerjain, Dek. Nanti aku dikira nggak nyiapin lagi sama kalian. Tapi aku lupa. Bulannya kan ada di sini, berarti dia perbani. Berarti kalau perbani itu nggak mungkin pasang naik, berarti yang empat juga salah. Berarti satu dan tiga. Tapi kenapa kok satu dan tiga? Oh, jadi kayak gini, Dek. Ini kan mungkin bakalan menjebak kita ya. Kalau bulannya ada di sini, berarti orang yang ngelihat di sini, di sini, di sini, dan di sini bakalan beda-beda dong. Jawabannya sama, karena bumi kan bakalan muter juga ya, Dek ya. Jadi di sini yang di pernyataan tiga, orang yang berada di daerah empat melihat penampakan bulan yang sama dengan orang di daerah lain. Jelas benar. Karena dia kan nanti bakalan muter, Dek, bulannya itu. Habis itu yang di pernyataan empat. Jadi kayak gini dek, kalau kita tuh mikir daerah kita tuh beda sama yang lain, harusnya kalau di tempat kita tanggal 25, di daerah lain nggak tanggal 25 dong. Padahal kan faktanya seluruh bumi itu sama ya, tapi kayak bergantian gitu loh, kayak jamnya aja yang berbeda, kayak gitu. Jadi pernyataan tiga ini benar. Terus yang pernyataan satu, orang yang berada di bumi melihat bulan dengan penampakan separuh bagian terang di sebelah kanan. Nah ini kan udah jelas dari gambarnya ini ya, kan orangnya kan ada di sini. Berarti kan kanannya kan di sebelah sini. Jadi pernyataan satu itu betul. Lagi pula Mbak akan menunjukkan ke teman-teman tentang siklus bulan. Biasanya Mbak tuh pakai ilustrasi yang mana yang biasanya tak pakai ya? Terus yang ini aja lah. Yang ini aja. Jadi yang tadi dimaksud gambarnya harus buka web dulu. Aku males. Ah, ini aja. Jadi yang tadi dimaksud itu kan bulannya kan ada di sebelah bawah di sebelah sini tapi yang putih tuh di sebelah kiri gitu tuh Dek. Berarti nanti kelihatannya tuh ya bakalan setengah setengah apa namanya? Setengah terang kayak gitu. Gitu. Ini tuh namanya adalah fase bulan apa namanya? Bulan tengah. First quarter. Lupa ya, Mbak. Terus pokoknya ini penjelasannya kayak gitu. Jadi jawabannya salah lagi. Jawabannya bakalan satu dan tiga gitu. Ini masih ada waktu 3 menit. Mbak akan menggunakan untuk menjelaskan yang nomor 14 karena ini sangat easy. Ini bakalan pakai rumus tekanan hidrostatis. Tekanan itu ada dua ya, Dek ya, yang sering masuk ASPD itu. Tekanan hidrostatis, ada tekanan zat padat.
Sekarang kita bakalan bahasin tekanan hidrostatis. Dia itu bisa dicari dari P. P hidrostatis itu didapat dari rho dikali G dikali H. P itu adalah tekanan. Satuannya adalah tekanan. Satuannya itu Pascal atau Newton per meter persegi. Habis itu rho itu adalah massa jenis. Habis itu G itu adalah gravitasi. Habis itu H itu adalah kedalaman. Ingat kedalaman itu dihitung dari atas, bukan dari bawah. Dari atas permukaan air. Jadi kalau yang di sini untuk yang penyelam P, ini Mbak mention dulu deh datanya. Ini massa jenis itu adalah rho, rho-nya 1200. Kenapa dia ngeblur? Sebentar deh, tak save-nya dulu. Terus habis itu tak reload. Sabar ya Bunda. Ya tak save terus tak reload dulu biar nggak ngeblur. Tapi masih ngeblur. Kenapa dia ngeblur? Juga nggak tahu. Bentar deh, tak buka ulang. Jelek ya kalau ngeblur tuh. Ini udah nggak ngeblur ya. Jadi di sini row-nya, row itu cara bikin row itu kayak P miring gitu. Row-nya itu 1200. Habis itu ini ada percepatan gravitasi itu G. Udah jam 15.30 tapi mungkin kita molor 2 menitan aja deh. Habis itu di sini ada dua orang ya. Ada orang P. P ini kedalamannya itu bukan 6 ya dek ya. Kedalaman yang P itu adalah dihitung dari atas. Jadi dari sini ke sini kan 9. Dari sini ke sini 6. Berarti yang P itu ya 9 dikurangi 6. Jadinya 3. Dari sini ke sini yang dihitung. 3. Habis itu kalau yang Q ya berarti 9 dikurangi 4. Gitu. Habis itu kita bisa cari yang tekanan yang P. Tekanan yang orang P. Berarti kan rumusnya rho dikali G kali H. Berarti 1200 dikali G-nya 10 dikali H-nya 3. Berarti ini nanti jadinya 36.000. Habis itu ada juga rho-nya yang Q. Yang Q itu berarti 1200 kali 10 kali 4. Berarti 48.000. Kan yang ditanyain adalah selisih. Berarti selisihnya itu tinggal kita kurangin aja. 48.000 kurangi 36.000. Ada cara lain deh yang lebih cepat. Karena yang ditanyakan adalah selisih. Maka cara lain yang lebih cepat kita gunakan selisih kedalaman. Jadi kan di sini kedalamannya, selisih kedalaman itu delta H. Selisih kedalaman itu namanya delta H. Delta H-nya kita cari dulu, sorry. Kita cari dulu dengan cara dikurangin aja. 4 kurangi 3. Jadi jawabannya 1. Habis itu kita bisa cari rho GH-nya. 1200 dikali 10 dikali 1. Ketemu udah langsung 12.000. Lebih cepat, sama aja. Gitu. Tapi kok nggak ada. Terus jawabannya berapa? Ternyata aku salah. Kok bisa sih kok nggak ada sih? Aku yang salah ya. Padahal aku udah sangat pede mengerjakannya.
Di mana dek salahnya dek? Tolong mention gue. 1.200 kali 3 kali 5. Oh iya, aku salah di sini nih. 9 kurangi 4 itu 5. Aku udah tahu dek salahnya. Berarti di sini 5, di sini adalah 60.000. Berarti di sini nanti jadinya 24.000. Kalau yang cara cepatnya, ya berarti 5 kurangi 3 jadinya 2. Berarti ini 2. Berarti ini 24. Gitu. Jadi jawabannya yang D. Seperti itu, teman-teman. Alhamdulillah, finally kita selesai juga. Yang nomor selanjutnya, Mbak belum bisa bahas ini. Karena waktunya udah habis, Mbak sebentar lagi harus mengajar lagi di tempat lain. Teman-teman kalau butuh pendalaman materi, misalnya buat pendampingan buat TPM Kota 2 besok, buat TPM Kota 2 aja, bisa hubungin Kak Cahaya buat biar nanti dicariin sama tentor. Kalau mau satu pertemuan, apa dua pertemuan, insya Allah bisa kok. Tapi nanti bilang ke, apa namanya, bilang ke Kak Cahaya dulu kali ya. Ya wis lah, Mbak akhiri dulu teman-teman. Terima kasih sudah join sampai akhir ini. Kalau coretannya selalu dibagikan ya, Dek. Nanti kamu kan cek di grup tuh kan ada pesan yang disematkan. Di situ ada Google Drive-nya berisi coret-coretnya ya. Ada di situ semua ya, teman-teman sudah lengkap. Oke, nanti juga videonya bakalan Mbak taruh di YouTube dan akan di-share di grup. Tapi di-share-nya kapan? Sabar, mau di-upload dulu. Oke, bye-bye semuanya. Mbak akhiri dulu. Ini langsung Mbak akhiri. Assalamualaikum. Bye-bye.